Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali latihan kita membaca cerita pendek. Dan sekarang kita akan baca cerita pendek yang ke-12 ya. Ala sariri firashun, di atas ranjang ada kasur. Alal firashi wisadatun, ya di atas kasur ada wisadatun, bantal. Tahtal wisadati mihfazatun, di bawah bantal ada mihfazatun, dompet, sebuah dompet. Fil mihfazati, di dalam dompet itu nuqudun, ada uang. An-nuqudu li Muhammadin, uang itu milik si Muhammad. Ya. Ala sariri, ya syibul jumlah, berposisi sebagai khabar muqaddam, ya, dan ini susunan jar majrur atau huruf jar, dan isim yang berposisi sebagai masbuq biharfil jar, firashun mubtada muakhar. Alal firasi wisadatun, sama seperti ala sariri firasun. Kemudian tahtal wisadati mihfazatun, susunannya juga sama ya, cuman sini syibul jumlahnya zarab dan mudhaf ilaih. Tahta zarab makan sekaligus mudhaf, al wisadati mudhaf ilaih. Kemudian tahtal wisadati ini syibhul jumlah yang berposisi sebagai khabar muqaddam. Fil mihfazati nuqudun, sama dengan sebelumnya. Kemudian an-nuqudu li Muhammadin. An-nuqudu mubtada, li Muhammadin syibul jumlah, berposisi sebagai khabar. Ya, syibul jumlah, huruf jar dan isim yang berposisi sebagai masbuq biharfil jar ya. Demikian ya cara membaca dan menerjemahkannya. Silakan antum ya berlatih membaca dan menerjemahkan sambil melihat tulisan yang tanpa harokat. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca dan menerjemahkan cerita pendek. Sekarang kita akan baca cerita pendek yang ke-13 ya. Zalika Muhammadun, itu adalah si Muhammad. Huwa ustadzun salihun wa zakiyun, dia adalah seorang ustadz yang saleh dan cerdas. Ra'aitul ustadza Muhammadan as-saliha az-zakiyah, atau kita bisa baca Ra'aitul ustadza Muhammadan as-saliha az-zakiyah. Ya, sebagaimana sudah kita bahas pada latihan-latihan sebelumnya ya tentang tanwin, bahwasanya tanwin itu adalah nun sukun ya yang dibaca tapi tidak ditulis. Ketika ketemu dua sukun di sini Muhammadan dan as-salihah, maka ya huruf nunnya kita hidupkan, kita kasrohkan. Jadi Muhammadanis salihah bacanya. Fi masjidin kabirin jamilin, di sebuah masjid yang besar lagi bagus. Yaumal ahadi masaan, pada hari Ahad sore. Amamal minbari, di depan mimbar. Yaqra'ul Qur'an al-Karima, sedang membaca Al-Qur'an yang mulia ya, Al-Qur'an al-Karim. Adapun ya penjelasan tentang posisi kata atau kedudukan kata, zalika ini ismul isyarah, isim isyarah ya, kata tunjuk, dan dia di sini berposisi sebagai mubtada. Muhammadun khabarnya. Huwa dhamir munfasil mubtada, ustadzun khabarnya. Salihun sifat untuk khabar. Wa zakiyun wa huruf ataf, zakiyun ma'atuf kepada salihun ya. Kemudian ra'aitu ini fi'il madhi, fi'il, dan fa'ilnya tu ya, dhamir ta itu tu. Al ustadza maf'ul bih ya. Kemudian Muhammadan badal dari al ustadza ya. As-salihah sifat untuk Muhammadan, sifat pertama. Az-zakiyah sifat kedua. Kemudian fi masjidin kabirin, fi masjidin ya huruf jar dan isim yang berposisi sebagai masbuq bi harfil jar. Kemudian kabirin sifat untuk masjidin, sifat pertama. Jamilin sifat kedua.
Yaumal ahadi yauma zarab zaman sekaligus mudhaf. Al-ahadi mudhaf ilaih. Masaan zarab zaman. Amama zarab makan sekaligus mudhaf. Al-minbari mudhaf ilaih. Yaqra'u ini fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Dan di sini dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, yang merujuknya ke si Muhammad ya. Al-Qur'ana maf'ul bih, al-karima sifat untuk al-Qur'ana, sifat untuk maf'ul bih. Nah, demikian ya cara membaca dan menerjemahkannya. Silakan ya, sekarang giliran antum baca dan terjemahkan. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan latihan kita yang membaca dan menerjemahkan cerita pendek. Kita sekarang akan baca cerita pendek yang ke-14. Ya, kita akan baca dan terjemahkan. Tilka madrasatun, itu adalah sebuah sekolah. Fi tilkal madrasati faslun. Di sekolah itu ada faslun, sebuah kelas. Fil fasli saburatun. Di dalam kelas ada papan tulis. Ya, di dalam kelas itu ada papan tulis. Amama saburati maktabun. Di depan papan tulis ada sebuah meja. Alal maktabi haqibatun. Ya, di atas meja ada sebuah tas. Fil haqibati qalamun. Di dalam tas itu ada sebuah pulpen. Al-qalamu jadidun wa jamilun. Pulpen itu baru dan bagus. Ya'khudhu Zaidun al-qalama. Ya. Zaid mengambil pulpen itu, atau ya'khudhu Zaidunil qalama. Ya, Zaid mengambil pulpen itu. Al-jadid al-jamila, yang bagus lagi, yang baru lagi bagus itu, atau Zaid mengambil pulpen yang baru lagi bagus itu. Wa yaktubu risalatan bil qalami, dan menulis sebuah risalah, sebuah surat dengan pulpen itu. Zaidun, si Zaid mudarrisun fi tilkal madrasati. Zaid adalah seorang guru di sekolah itu. Ya, jadi situasinya ada sebuah kelas ya, di sekolah ada sebuah kelas, dan di kelas itu ada papan tulis, kemudian di depan papan tulis ada meja, di atas meja ada tas ya. Kemudian si Zaid yang berposisi sebagai guru mengambil pulpen yang ada dalam tas dan kemudian menulis risalah dengan pulpen itu. Adapun posisi ya kata yang ada dalam cerita ini, tilka ini isim isyarah ya, untuk lil ba'id, untuk yang jauh, benda yang jauh. Tilka madrasatun, dan untuk muannas. Dan dia di sini berposisi sebagai mubtada, madrasatun khabar. Tilkal madrasati ini susunan syibul jumlah ya, fi huruf jar. Di sini tilka berposisi sebagai masbuk biharfil jar, tapi di sini harokat akhirnya tidak kita kasroh karena dia isim yang mabni. Sedangkan al-madrasati badal dari tilka. Ya, ada isim beralif lam setelah isim isyarah, itu biasanya berposisi sebagai badal. Dan fitil kal madrasati ini adalah khabar muqaddam, faslun mubtada muakhirnya. Fil fasli saburatun, ini juga sama, susunan syibul jumlah ya, khabar muqaddam saburatun, mubtada muakhir. Amama saburati maktabun. Ya, susunannya sama. Ya, syibhul jumlah khabar muqaddam, dan di sini syibhul jumlahnya terdiri dari dharab dan mudhaf ilaih. Amama dharab makan sekaligus mudhaf, saburati mudhaf ilaih. Alal maktabi haqibatun, sama seperti fil fasli saburatun. Fil haqibati qalamun, juga sama ya, syibhul jumlah, dan di sini qalamun mubtada muakhar. Al-qalamu jadidun wa jamilun. Al-qalamu mubtada, jadidun khabar, jamilun ma'atuf kepada jadidun. Ya'khudhu Zaidun, Zaidun fa'il. Kalau ya'khudhu fi'il mudhari yang marfu', karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm ya. Zaidun fa'il, al-qalama maf'ul bih, al-jadida sifat pertama untuk al-qalama
Ya, sifat pertama untuk maf'ul bih, al-jamilah sifat keduanya. Wa yaktubu risalatan, ya, yaktubu di sini fiil mudhari'. Fa'ilnya dhamir mustatir, tersembunyi, yang merujuknya kepada si Zaid. Jadi pelakunya adalah Zaid. Ya, risalatan, ya, maf'ul bih bil qalami huruf jar dan isim masbuq bi harfil jar. Kemudian Zaidun, ya, mubtada, mudarisun khabar, fi tilkal madrasati, ini sama seperti fi tilkal madrasati yang di atas tadi, ya. Ya demikian ya cara membaca dan menerjemahkannya. Sekarang ya silakan antum baca dan terjemahkan cerita pendek ini yang tanpa harokat. Ya, antum baca sambil melihat tulisan yang tanpa harokat. Baca dan terjemahkan sesuai kemampuan, ya, hingga lancar. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.